Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Murnikan hatiku. Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Ini hidupku, Tuhan, kuserahkan padamu. Bentuklah seturut kehendak sesuai rencana. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yeskel pasal 24 ayat 1-14. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini, ya tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuangkanlah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya, penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potongan demi potongan dari dalamnya tanpa memilih-milih, sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah, aku juga hendak memperbesar pencakarnya. Susunlah banyak kayu, nyalakan api, biarlah dagingnya masak betul, buatlah kuahnya dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi, sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Hal itu akan datang, dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pada pembacaan hari ini kita mendapatkan satu narasi bahwa dosa umat Tuhan begitu berat, ibarat karat pada kuali yang sudah begitu melekat. Sehingga walau dipanaskan sampai pijar pun, karat itu juga tidak lepas. Ketika karat itu tidak bisa dibersihkan lagi, maka perlu perlakuan yang khusus, yang keras dan ekstrim untuk membersihkannya. Semua yang Tuhan lakukan ini semata-mata karena Ia mengasihi umatnya dan ingin memurnikannya kembali. Saudara, mungkin ada dosa-dosa yang seperti kecil namun tetap melekat dalam diri kita, seperti karat yang melekat pada kuali. Dosa-dosa ini telah menyatu dengan tabiat dan kebiasaan kita, sehingga kita berpikir bahwa hal itu biasa dan bisa ditolerir, bisa dimaklumi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dosa tetaplah dosa, walaupun sepertinya kecil dan ringan. Kadang tanpa kita sadari, karena kecil dan ringannya itu kita tidak berpikir untuk membereskannya. Terbiasa berbohong-bohong kecil, terbiasa menyimpan sakit hati di dalam diri, terbiasa mengasihani diri sendiri, terbiasa mengutuk dari dalam diri sendiri, dan melakukan hal yang sepertinya tidak merugikan orang lain, namun itu dosa, dan itu tanpa kita sadari merusak diri kita. Seperti karat melekat, menyatu dengan sifat-sifat kita.
Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita supaya bereskan. Akuilah dan mintalah Tuhan membersihkan dosa-dosa itu. Dosa-dosa karat kita itu. Ingatlah bahwa karat jika tidak diatasi maka akan terus menyebar ke seluruh bagian lainnya. Seperti kanker dalam tubuh manusia. Awalnya mungkin kecil, tapi bila tidak dibereskan akan menyebar. Demikian juga dosa dapat menyebar ke seluruh sendi kehidupan kita. Saudara, jemaat Tuhan, betapapun kronisnya karat dosa kita, berita sukacitanya pagi hari ini, anugerah Tuhan jauh lebih besar dan dahsyat untuk menyelamatkan kita. Kristus sudah mati menanggung segala hukuman dosa-dosa kita. Tidak ada yang mustahil lagi bagi Tuhan, juga bagi setiap kita yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa yang paling keras. Karat dosa yang paling melekat dapat dibersihkan oleh darah Kristus. Hiduplah dalam pengudusannya. Akui segala dosa-dosa. Jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Inilah berita firman hari ini mengawali sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih anugerah-Mu pagi hari ini. Firman-Mu berkuasa. Firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami bahwa dosa sekecil apapun bila tidak dibereskan akan merambat dan menjadi karat yang menempel, kanker seperti kanker dalam tubuh yang menyebar. Tentu kami tidak ingin hidup kami rusak, hancur karena akibat dosa-dosa itu. Maka pagi ini, jika masih ada dosa-dosa tersembunyi yang tanpa kami sadari, mungkin hal-hal kecil yang kami pikir wajar, kami mau bereskan di hadapan Tuhan. Jamah setiap hati, bersihkan, kuduskan hati kami, roh jiwa kami, perkataan, tingkah laku, perbuatan kami, untuk berkenan kepada Tuhan. Jadi berkat, memuliakan Tuhan. Jadi berkat bagi sesama. Tutur kata, perkataan, sikap, jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Roh Kudus bekerja menggenapi kebenaran firman dinyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom. Penjinak hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Kau penjinak hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu.
persembahkan hidup kami hanya bagi rencanamu, hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus.